kali ini kita akan membahas tentang pusaka-pusaka yang konon bertuah buruk ya, dan sebaiknya tidak kita rawat. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teguh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pusaka-pusaka yang konon bertuah buruk ya, dan sebaiknya tidak kita rawat. Entah itu karena pamornya atau karena kondisinya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau teman-teman di dunia perkerisan atau mungkin pernah baca-baca di Google, di beberapa buku, itu ada keris ataupun pusaka ya yang memiliki tuah buruk, misal karena pamornya ya. Misal kayak ada yang terkenal kayak pamor Sirah Boyo atau Ndas Boyo, pamor Nerjang Landep. Itu konon pamor-pamor yang bertuah buruk dan sebaiknya tidak dirawat ya. Ada juga kondisi pusaka yang juga katanya bertuah buruk, kayak yang istilahnya pegat wojo ya, yang bagian seloroknya itu dengan saton itu memisah. Jadi kalau kayak triplek itu membuka gitu loh, jadi nggak nyatu sempurna, itu melungkup atau pegat wojo itu konon katanya bertuah buruk ya. Nah, itu memang beberapa literatur seperti itu, menulis seperti itu, dan bahkan di dunia perkerisan juga sering diomongkan ke generasi-generasi berikutnya ya. Dan akhirnya banyak yang percaya juga ya bahwa pusaka-pusaka bertuah buruk seperti itu memang ada ya, dan diyakini memang bertuah buruk dan tidak berani untuk merawatnya ya. Nah, kalau saya kebetulan punya salah satu ya, dan bahkan saya rawat ya, yang saya minyakin, jadi ini saya bersihkan rutin, saya cek kayak gitu ya. Kalau ini yang contoh pusaka yang memiliki pamor Nerjang Landep ya, nanti tak tunjukkan detailnya ya, macam Nerjang Landep ya. Jadi ini pamornya menerjang sisi bilah atau sisi tajam ya, landep itu tajam, sisi tajam bilah ya. Nah, jadi konon pusaka seperti ini, Nerjang Landep ini adalah pusaka yang bertuah buruk dan sebaiknya tidak dirawat, karena konon bisa membuat pemiliknya sakit-sakitan atau sial seperti itu ya. Apakah benar seperti itu ya? Nah, sebenarnya kita kembali lagi ya, kayak entah itu berupa tombak ataupun keris dengan pamor-pamor yang katanya Nerjang Landep, itu sekali lagi awal pembuatannya itu pasti dibuat dengan doa atau harapan yang baik ya. Jadi memang itu dasarnya, dan saya memang meyakini itu. Jadi pusaka apapun itu memang pada dasarnya itu dibuat dengan tujuan baik dan doa-doa baik ya. Walaupun dalam perjalanannya mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai harapan gitu ya. Pengennya kayak contohnya ini, mungkin bikin pamor sodo lanang ya, harusnya lurus sampai pucuk, ternyata malah belok, namanya Nerjang Landep, dan ini dianggap bertuah buruk ya, kayak gitu ya. Atau yang kondisi mungkin melungkup istilahnya ya, atau pegat wojo itu bertuah buruk, apakah benar seperti itu ya? Nah, kalau saya sendiri itu adalah jenis orang yang memang kalau dalam dunia keris itu meyakini bahwa keris itu dibuat dengan tujuan baik ya, dan doa harapan baik. Makanya saya istilahnya berani merawat pusaka seperti ini ya, yang mungkin beberapa orang mungkin tidak mau merawatnya ya. Dan saya juga tidak menyalahkan ya, karena memang yang namanya pusaka keris itu memang sugestinya cukup kuat ya, sangat kuat banget ya. Kalau teman-teman meyakini ini bertuah buruk, teman-teman nyimpan terus ragu-ragu, bisa saja teman-teman juga mengalami hal yang tidak baik dan dikaitkan dengan pusaka tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Cuman kalau saya sendiri selalu bicara dari pengalaman pribadi ya, dan selama memang ini satu tujuannya memang merawat untuk pembelajaran ya, karena memang sayang pusaka seperti ini misalnya dianggap bertuah buruk harus dibuang, dilarang atau gimana ya. Karena saya yakin pusaka seperti ini pun itu nanti dalam beberapa tahun ke depan, beberapa ratus tahun ke depan, kalau kita rawat dengan baik, pasti ada hal-hal yang bisa dipelajari. Kalau saya sih dasarnya seperti itu ya. Dan dari pengalaman saya merawat pusaka seperti ini, di rumah pun ada juga yang pegat wojo atau beberapa pusaka yang konon dianggap buruk itu saya punya ya. Dan itu memang ternyata memang tidak terjadi apa-apa seperti yang sering diceritakan orang-orang itu, bahwa akan sial lah, sakit-sakitan seperti itu, enggak ya. Cuma sekali lagi memang di awal saya niatnya memang untuk merawat ya, merawat ini dan juga untuk belajar lah, dan agar bisa dipelajari generasi berikutnya. Memang itu niatan awal saya ya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman sendiri memang
itu bebas tergantung ya. Kalau memang percaya bahwa pusaka-pusaka seperti ini bertuah buruk ya mungkin sebaiknya tidak perlu dirawat. Kalau takut ya bisa mungkin dialihkan ke orang lain ya yang mau merawat, ini seperti itu ya. Kalau saya pribadi sih senang penasaran, kalau nggak membuktikan langsung ya nanti masih penasaran gitu loh. Banyak temen, apa kamu nggak takut gitu loh. Kalau aku sih niatnya kita baik untuk merawat ya, untuk belajar, untuk bisa dipelajari generasi berikutnya. Saya rasa itu nggak ada yang salah ya, dan memang terbukti sampai saat ini pun memang nggak ada yang istilahnya sial, sakit-sakitan karena sebuah pusaka itu nggak seperti itu ya. Ada yang bilang mungkin memang pusakanya, memang pusaka koordin atau gimana. Nah, kalau teman-teman lihat ini cukup bagus ya, apalagi kalau dari ujungnya ya. Ini nanti akan teman-teman tahu ya detailnya ya. Ini cukup sepuh juga ya ini ya. Cukup sepuh juga ya. Cuma memang ini nerjang landep gitu aja ya. Nah mungkin itu saja dari saya tentang pusaka-pusaka bertuah buruk. Terus kembali lagi teman-teman, kalau memang istilahnya takut jangan dirawat. Tapi kalau memang teman-teman mau merawat untuk tujuan baik ya itu sangat bagus ya. Karena teman-teman bisa ikut melestarikan lah. Jadi untuk generasi berikutnya paling enggak tahu lah, oh maksudnya ya kalau di literatur pusaka bertuah buruk itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Wenganing rasa tumlawung keksi saliring jaman anglangut tanpa tepi yaiku aran topo tapaking hyang sukmo. Terbukanya rasa terang benderang, kelihatan semua zaman, jauh sekali tanpa batas, itulah yang disebut mencari jejak Tuhan.